dengan FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dapat membuat program studi teknik dan manajemen industri. Apa pesan Bapak pada stakeholder terhadap Fakultas Teknologi Industri dan Informatika ini? Buah duren, buah nangka. Cakep. Kan? Yang paling sensasi buah delima. Cakep. Ya, bersama FTI UHAMKA, ya, kita songsong Indonesia Emas tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Potekawan, selamat datang di podcast FTII UHAMKA. Buat yang belum tahu nih, apa itu Potek FTII UHAMKA itu? Jadi di sini kita ngobrolin seputar teknologi, tapi nggak cuma teknologi aja nih. Kita juga bincang-bincang mengenai seputar kehidupan kampus di Fakultas Teknologi Industri dan Informatika UHAMKA. Saya Ninda selaku host di sini, tentunya nggak sendirian. Saya bersama dengan Pak Rifki selaku Wakil Dekan 1 di Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Apa kabar Pak? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apa kabar Ninda? Baik Pak, Alhamdulillah. Mungkin bisa langsung kita bincang-bincang aja ya Pak. Silakan. Mengenai pertanyaan yang pertama nih. Di logo FTI tersendiri kan ada penjelasannya tuh Pak, ada motonya. Motonya itu Smart, Learn, and Green. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa maksud dari moto tersebut? Ya, baik. Terima kasih Saudari Ninda dan para pemirsa podcast ini. Perlu kami jelaskan bahwa FTII UHAMKA, yaitu bagian dari Fakultas UHAMKA, memiliki moto Smart, Lean, and Green. Kalau kita panjangkan, itu artinya adalah Smart System, Lean Engineering, dan Green Technology. Nah, kalau perlu saya jelaskan secara singkat bahwa Smart System itu adalah sistem cerdas yang berbasis pada teknologi IoT, kemudian machine learning, ya kan, artificial intelligence, ya kan, dan big data. Nah, sementara lean engineering ini lebih tepat adalah lean manufaktur. Jadi adalah sistem memproduksi suatu produk dengan mengedepankan pada kepuasan pelanggan, pada kualitas, kemudian juga menihilkan pemborosan. Kemudian green energy, green technology ini menyangkut pada bagaimana teknologi yang kita terapkan adalah teknologi yang ramah lingkungan, baik dalam konteks penyiapan bahan atau material, energi, maupun dalam kita menggunakannya dalam suatu sarana prasarana tertentu, misalnya dalam rumah, dalam kota, transportasi, dan sebagainya. Oke. Terima kasih Pak atas Baik, penjelasannya. Terkait penjelasan Bapak nih tentang moto yang tadi, mungkin bagaimana implementasinya pada capaian kompetisi kelulusan nanti? Baik. Untuk kelulusan dari FTI UHAMKA, kita sudah mencanangkan dengan menggunakan kurikulum yang ada. Pada susunan kurikulum itu terdapat adalah profil lulusan. Semua program studi yang ada di FTI UHAMKA, yaitu teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, kemudian sistem dan teknologi informasi, serta teknologi rekayasa mekatronika, sudah memiliki profil lulusan masing-masing. Nah, terkait dengan moto tadi, yaitu Smart, Lean, and Green, maka kompetensi yang ada pada masing-masing program studi itu dapat mengadopsi moto tadi. Dalam arti, kalau saya perlu sampaikan bahwa untuk smart system, maka yang menjadi kunci di sini adalah teknik informatika, lulusan teknik informatika, lulusan sistem dan teknologi informasi. Sementara untuk lean engineering ini lebih banyak pada teknik mesin, teknik elektro, dan teknologi rekayasa mekatronika. Walaupun demikian, sistem produksi yang ada di dalam lean manufacturing atau lean engineering ini juga dapat ditopang oleh sistem cerdas. Nah, sementara teknologi secara umum, yaitu green technology, ini juga harus
menjadi eh, kompetensi semua lulusan, semua prodi itu bisa mengarah semua. Jadi teknologi apapun harus ramah lingkungan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Pak Iya, penjelasannya. Untuk kalau untuk pengembangan keilmuan dosen itu bagaimana Pak? ya baik. Beberapa kali dalam suatu diskusi dengan para ketua program studi, saya selalu mengamanahkan kepada para ketua program studi bahwa ada dua hal yang harus dijaga oleh para ketua program studi. Yang pertama adalah kompetensi lulusan. Itu satu. Kedua adalah marwah keilmuan di program studi itu sendiri. Nah, berbicara marwah keilmuan, maka sumber daya utamanya adalah para dosen. Oleh karena itu, dosen selain dia harus bersekolah sampai ya tingkatan tertentu, melakukan pendidikan, pengajaran, menjadi profesi yang harus dilakukan adalah penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi, yaitu ada luaran-luaran dari hasil penelitian, pengabdian. Nah, dalam satu institusi, kita juga akan mengembangkan nanti hilirisasi ini dalam bentuk industrialisasi dan komersialisasi. Nah, untuk pengembangan keilmuan dosen, maka harus lewat riset atau penelitian. Maka smart system, lean engineering, dan green technology ini juga merupakan adalah roadmap dari riset dosen. Jadi insya Allah dengan riset yang tertata, terstruktur, ya sudah ada roadmapnya, pengembangan keilmuan dosen insya Allah bisa berkembang. Oke. Oke, baik begitu ya Pak. Ya. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, dampak pada pengembangan fakultas ke depannya apa sih Pak? Ya, baik. Kalau dilihat dari namanya adalah Fakultas Teknologi Industri Dan dan informatika. Informatika. Kalau kita melihat bahwa fakultas kita ada dua rumpun keilmuan. Pertama adalah computing, ya, yaitu teknik informatika. Di situ ada program studinya, kemudian sistem dan teknologi informasi. Nah, kemudian sementara ya teknologi industri itu lebih cenderung kepada engineering. Di situ ada teknik mesin, ada teknik elektro, teknik dan rekayasa teknologi rekayasa mekatronika. Nah, seperti itu. Nah, terakhir perkembangan ke depan, kalau kita bicara industri, maka industri bisa industri komoditas, barang, juga industri jasa. Nah, industri komoditas dalam konteks lean manufacture itu hanya industri pengolahan material. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, bahwa tidak hanya industri dalam ansih pabrik, kita juga bisa meluaskan kepada apa? Industri pengolahan, pertanian, kehutanan. Itu juga memerlukan sumber daya atau lulusan dari fakultas ini. Kemudian bisa peternakan, perikanan, kemudian tambang, ya, minyak dan gas. Nah, sampai ke manufakturnya pengolahan ya di situ. Tapi juga tidak bisa terlepas persoalan misal di transportasi, kemudian struktur bangunan, kota, kewilayahan, itu juga insya Allah pengembangan berikutnya. Selain hari ini kita memiliki 5 program studi, yaitu teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, sistem dan teknologi informasi, serta teknologi rekayasa mekatronika. Insya Allah mohon doanya semua. Kita sedang mempersiapkan adalah program profesi insinyur. Jadi program studi, program profesi insinyur. Terkait dengan pengembangan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa terkait baik dengan kompetensi lulusan maupun pengembangan keilmuan dosen, maka dengan sumber daya yang ada di UHAMKA, ya, fakultas ini bisa bekerja sama dengan FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dapat membuat program studi teknik dan manajemen industri. Kemudian dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, fakultas ini juga bisa bekerja sama membuat program studi yang melahirkan guru-guru untuk SMK. Kemudian fakultas ini dengan program studi biologi di FKIP juga bisa membuat fakultas atau program studi teknik lingkungan misalnya. Kemudian dengan fakultas kedokteran, farmasi, kita juga bisa membuat program studi teknik biomedik. Nah, kemudian dengan fakultas ilmu kesehatan, kita juga bisa membuat program studi
keamanan, keselamatan, kesehatan kerja. Nah, sekira itu pengembangan ke depannya dengan potensi yang ada. Namun ya insya Allah dengan ridha Allah insya Allah bisa tercapai. Semoga bisa segera terwujud ya Pak. Amin, amin. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan penutup juga, apa pesan Bapak pada stakeholder terhadap Fakultas Teknologi Industri dan Informatika ini? Ya, baik. Stakeholder kita kan ada dua, internal sama eksternal. Yang internal adalah para dosen, pendik, dan para mahasiswa. Nah, untuk para yang internal, ya kami berharap bahwa apa yang kita sudah canangkan, mari kita bersama-sama membangun institusi ini menjadi lebih maju dan berkembang, yang insya Allah imbasnya kepada kita-kita kemari yang ada di dalamnya. Kemudian kepada stakeholder eksternal, yaitu adalah orang tua mahasiswa atau para pemirsa dan masyarakat umum, silakan yang belum mengenal dengan FTI UHAMKA, datanglah ke FTI UHAMKA, bisa berkunjung ke webnya, ke podcastnya, apapun informasi sudah terbuka. Jadi inilah FTI UHAMKA, mudah-mudahan bisa berkontribusi bagi perkembangan kemajuan bangsa Indonesia ini. Dan sebagai penutup mungkin ya saya akan punya satu pantun. Boleh Pak. Yaitu ya kan ya buah duren, buah nangka. Cakep. Kan? Yang paling sensasi buah delima. Cakep. Ya, bersama FTI UHAMKA ya kita songsong Indonesia Emas tahun 2045. Oke Pak. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya kali ini. Mungkin dicukupkan saja. Terima kasih juga udah mau meluangkan waktunya nih Pak Baik, untuk terima ngobrol-ngobrol kasih. di episode kali ini. Terima kasih juga untuk Potekawan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan dari Pak Rifki tadi bisa bermanfaat nih bagi permisa semuanya Potekawan. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.